sederhana saja, bukan yang mendapat gelar, tapi lebih karena bukti nyata perjuangan. bukan mereka yang terpilih serta kita bayar Untuk apa yang wajib dilakukannya. Yang kita butuhkan bukan gelar pahlawan, tapi pejuang kebenaran dan peradaban. Pahlawan tidak ditentukan oleh gelar negara, melainkan oleh bukti nyata perjuangan dan pengorbanan. Kita menolak romantisasi gelar dan seremonial. Pahlawan dalam pandangan lebih penting lahir dari tindakan konkret, bukan dari pengangkatan formal. Kita mempertanyakan konsep pahlawan resmi yang dipilih negara, terutama ketika proses itu dipenuhi kepentingan politik dan bukan keputusan sejarah. Kau semua presiden, pejabat negara, jadi pahlawan. Untuk apa mereka dapatkan fasilitas dan kompensasinya? Pantaskah gelar pahlawan di situ? Bukankah mereka orang bayaran rakyat belaka? Bukankah gelar mereka sekedar pelayan baik atau buruk? Kita tak hanya perlu menanyakan, tetapi juga mengguncang fondasi persepsi populer tentang kepahlawanan tokoh negara. Bila presiden dan pejabat publik dibayar untuk menjalankan tugasnya sesuai amanat penderitaan rakyat di negara republik, pantaskah mereka dikelompokkan sebagai pahlawan? Di sini kita meminta garis moral. Pejabat negara bukan pahlawan. Mereka adalah orang bayaran rakyat dengan APBN, sehingga ukuran mereka seharusnya bukan gelar tetapi kualitas pelayanan. Ada sindiran keras namun tajam. Gelar pahlawan untuk pejabat adalah ironi, bahkan kekeliruan logika. Yang kita butuhkan bukan lawan seperti itu. Itu sekedar politik penguasa, bukan untuk rakyat jelantah. Di negeri ini banyak pahlawan yang lebih berhak. Mereka yang masih hidup, yang masih berjuang untuk kemuliaan. Jadi perlu ditegaskan bahwa pahlawan sejati justru hidup dan hadir hari ini dari orang-orang biasa yang terus berjuang mempertahankan martabat dan kelangsungan hidup serta peradaban. Para pahlawan ini tidak dicatat sejarah resmi, tetapi tetap menanggung beban negara yang seringkali justru disita hak hidup mereka oleh negara. Kritik kita sangat jelas, negara lebih sibuk menciptakan simbol masa lalu ketimbang memperjuangkan kepahlawanan hidup di masa kini. Mau Soeharto atau Soekarno atau siapapun tidaklah tentu. Lebih penting pahlawan yang masih hidup, yang sampai hari ini berjuang untuk kehidupan kita, yang justru banyak disita negara.
Bangsa ini tidak memerlukan pahlawan nasional sebagai ikon, tetapi pejuang nasional ialah mereka yang menciptakan peradaban, nilai kehidupan, bukan sekedar dikenang dalam upacara. Kita perlu menggeser wacana dari penghormatan pasif kepada masa lalu menjadi pengakuan aktif terhadap perjuangan hari ini. Dan dengan menyebut tokoh seperti Soeharto atau Soekarno sebagai tidak penting, kita mestinya benar-benar berani memotong rantai kultus heroisme yang sering menjadi alat politik dan sering bias kepentingan politiknya. Kalau semua presiden, pejabat negara jadi pahlawan, untuk apa mereka dapatkan fasilitas dan kompensasinya? Pantaskah gelar pahlawan di situ? Bukankah mereka orang bayaran rakyat belaga? Bukankah gelar mereka sekedar pelayan baik atau buruk? Yang kita butuhkan bukan pahlawan seperti itu. Itu sekedar politik penguasa, bukan untuk rakyat jelantah. Di negeri ini banyak pahlawan yang lebih berhak. Mereka yang masih hidup, yang masih berjuang untuk kemuliaan. Mau Soeharto atau Soekarno atau siapapun tidaklah penting. Lebih penting pahlawan yang masih hidup, yang sampai hari ini berjuang untuk kehidupan kita. Yang justru banyak disita negara.